selamat beribadah di GKI Gading Indah. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pagi ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Warta online dapat Bapak Ibu akses melalui QR Code yang tertera di layar atau yang ada di dinding samping kanan kiri gedung gereja ini. Juga ada di standing banner di depan. Bersama ini pula kami sampaikan beberapa poin penekanan warta sebagai berikut. Yang pertama, atestasi masuk dari HKBP Jatiwaringin atas diri Dr. Aldi Bestari Situngkir, Pelangi Prisma Gloria Situngkir, Pelangi Prisma Gloria Situngkir. Lalu yang kedua dari GKI Kayu Putih atas diri Dr. Ananda Sujati Boru Sitepu dan Udara Aloin Arwana Situngkir. Alamat di apartemen Gading Nias Resident Tower Emerald 11, Blok TE, masuk ke wilayah 7. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dalam persekutuan GKI Gading Indah. Warta yang kedua, laporan keuangan gereja yang diwartakan secara lisan setiap bulannya. Total penerimaan bulan Mei 2026 sebesar Rp671.591.778 dan total pengeluaran sepanjang bulan Mei adalah Rp525.265.978. Terima kasih atas dukungan persembahan jemaat sekalian. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus mengelola setiap berkat dengan bijaksana demi kemuliaan Tuhan. Warta yang ketiga, kebaktian pemuda. Minggu depan adalah minggu pertama bulan Juli, maka kebaktian pemuda kembali akan diadakan dengan tema Rest in a Choice. Kebaktian ini akan melayankan perjamuan kudus. Mari rekan-rekan pemuda kita beribadah dalam suasana yang lebih dinamis dan dengan bahasan yang sesuai dengan pergumulan para pemuda. Minggu depan jam 9.15 di ruang multimedia SDK 6 lantai 3. Yang keempat, donor darah. Akan diselenggarakan donor darah pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026 di SDK 6 Penabur, pada pukul 8 sampai 11 pagi dengan pendaftaran terakhir donor pukul 10.30. Jemaat dan simpatisan diundang untuk turut berpartisipasi pada donor darah ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat dilihat pada warta jemaat online. Warta yang kelima, pendalaman Alkitab. Mari kita saksikan undangan pemahaman Alkitab dalam bentuk video berikut. Hasilnya udah keluar, Mah. Aku masuk ke kampus idamanku. Puji Tuhan. Tapi gimana kita bayar biayanya ya? Dengan berat hati kami harus mengakhiri hubungan kerja dengan ibu. Perusahaan harus melakukan efisiensi karena kondisi finansial yang kurang baik. Kenapa ya aku tidak sembuh-sembuh? Sudah puluhan dokter loh aku datangi. Mam, aku lembur lagi malam ini, kerjaanku belum selesai. Ya maaf ya, deadline-nya besok nih soalnya. Kira-kira jam 12 deh sampai rumah, kamu tidur duluan aja. Kenapa pemerintah malah memilih program MBG? Kenapa pemerintah tidak membangun jalan, tidak membangun sekolah yang memadai? Menuntut agar pemerintah mengkaji kembali kebijakan dan program-program yang nyatanya menyertai rakyat Indonesia.
Bapak Ibu diundang untuk mengikuti pemahaman Alkitab ini bersama Pendeta Nathan Kristianto dari GKI Kayu Putih pada hari Kamis ini pukul 19.30. Warta yang ke-6, WhatsApp channel GKI Gading Indah. Kami mengajak seluruh jemaat dan simpatisan untuk memfollow WhatsApp channel GKI Gading Indah melalui WA channel. Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru seputar kehidupan GKI Gading Indah secara real time. Privasi Bapak Ibu terjaga dan tidak terdistraksi chat dari pengguna lain. Karena channel adalah media komunikasi satu arah. Silakan scan QRIS yang tertera atau ketik link untuk mulai mengikuti channel ini. Cara mengakses channel dapat dipelajari di poster dan warta online. Warta yang ke-7 yang terakhir, GKI Klasis Jakarta Timur berencana untuk mengadakan Career Day di bulan Oktober 2026. Adapun tujuan diadakannya acara ini adalah untuk membantu anggota jemaat GKI untuk mendapatkan pekerjaan. Sebelum terlaksananya acara tersebut, kami mohon bantuan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian untuk dapat mengisi form survei di mana hasilnya akan membantu panitia untuk menentukan ragam acara dalam rangkaian Career Day. Form survei dapat di-scan di link berikut ini. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Penatua atau Kelker PEJ. Demikian pokok warta hari ini, kebaktian hari ini dengan tema Bukan Ketundukan Buta yang akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Suryadi dari GKI Cikarang. Jemaat dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Umat Tuhan terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema ketaatan. Sebagai anak-anak Allah, kita terpanggil untuk taat kepadanya. Namun tentu tidak selalu mudah untuk taat kepada Allah. Bahkan ketaatan tersebut kadang bertentangan dengan keinginan, kepentingan, dan hasrat hati kita. Dalam perenungan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan untuk belajar taat, bukan karena kita sanggup, tetapi karena kita yakin Allah akan selalu berjalan beserta kita, menuntun kita, bahkan ketika kita berjalan dalam ketidaktahuan. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dalam doa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajah-Nya, malam pun cerah, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Baik dia hidupku, kata dan tindakanku, Tuhan membuka jalan bagiku. Roma 7 ayat 18 sampai 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam diriku yang bertabiat daging tidak ada sesuatu yang baik. Sebab menghendaki yang baik memang ada padaku, tetapi melakukan apa yang baik tidak. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku lakukan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk taat kepada kehendak-Mu, namun seringkali jauh lebih mudah untuk tunduk pada kehendak kami sendiri daripada kehendak-Mu. Lebih mudah bagi kami untuk mengikuti keinginan kami daripada mencoba mengerti keinginan-Mu. Kami enggan berkorban harta, waktu, tenaga, dan hati untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Arahkanlah kami selalu pada kehendak-Mu, biar kami mau terus berjalan bersama-Mu, bahkan dalam ketidakmengertian kami. Bersabarlah dengan kami, ya Allah, agar kami selalu berada dalam jalan terang kasih-Mu. Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjuru tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tolong ya Tuhan, ku yang lemah. Segala kuasa di tangan-Mu, jamahlah aku, sembuhkanlah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, seluruh hidupku kuasailah. Berilah Roh-Mu kepadaku, agar Tuhan Kristus menyatakan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang menyesali, mengakui, dan bertobat dari dosanya. Firman Tuhan dalam Yeskiel 36, ayat 26-27 menyatakan demikian firman Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu, dan aku akan menyambut kamu, membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, puji syukur atas kasih setiamu, sehingga Tuhan memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi dan memberikan segala yang baik daripadamu. Kami juga akan menerima berkat berupa firman Tuhan untuk memantapkan pemahaman dan pengenalan kami tentang Engkau, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang selalu mengasihi kami. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan sungguh membuat kami semakin teguh beriman dan tidak meragukan Tuhan dalam keadaan yang sulit dalam pergumulan kami. Kiranya Roh Kudus berkenan untuk menyertai pelayanan firman yang ditunaikan dan memberkati umat-Mu dalam menghayati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah Ishak, anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya, dan memanggil 2 hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran, lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, ketika Abraham melayangkan pandangnya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham berkata kepada kedua hambanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu." Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Ayahku?" Sahut Abraham, "Ya anakku." Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran?" Jawab Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya. Sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mempersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan."
Sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian sabda Tuhan. Pada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak sebab kau selamatkan. Aku mau menyanyi hanya bagi Tuhan, sebab Ia baik kepadaku. Pada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak sebab kau selamatkan. Aku mau menyanyi hanya bagi Tuhan, sebab Ia baik kepadaku. Berapa lamakah lagi kau lupakan terus? Sampai kapan kau sembunyikan wajahmu? Berapa lama lagi aku harus khawatir, dan sepanjang hari aku bersedih. Pada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak sebab kau selamatkan. Aku mau menyanyi hanya bagi Tuhan, sebab Ia baik kepadaku. Pandanglah dan jawab aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku jadi bercahaya, agar jangan tertidur, ya tertidur dan mati, agar musuh tak bersorak kegirangan. Pada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak sebab kau selamatkan. Aku mau menyanyi hanya bagi Tuhan, sebab Ia baik kepadaku. Bacaan kedua diambil dari Roma 6 ayat 12 sampai dengan 23. Roma 6 ayat 12 sampai dengan 23. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah? Sekali-sekali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Entah itu dosa yang memimpin kamu kepada kematian, entah itu ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Namun syukur kepada Allah, dahulu memang kamu menjadi hamba dosa.
Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam bahasa sederhana, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu menjadi hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Buah apakah yang kamu petik waktu itu, yang menyebabkan kamu merasa malu sekarang? Kesudahan semuanya itu ialah kematian. Namun sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Kitab Injil Matius pasal 10, ayat 40 sampai dengan 42. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku, dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikian Injil Tuhan Yesus. Berbahagialah setiap orang yang percaya dan memelihara firman Allah. Haleluya. Umat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita pada minggu ini dengan judul Bukan Ketundukan yang Buta. Saya minta maaf karena masih ada sedikit perbedaan istilah yang terpakai dalam materi khotbah yang saya siapkan, menggunakan kata brutal, diambil dari buku Dian Penuntun. Saudara yang saya kasih, memang dalam tema ini antara ketundukan dan kata brutal itu terjadi hal yang kontradiktif, bertentangan. Ketundukan kalau yang dimaksudkan keimanan kepada Allah adalah iman yang diwujudkan dalam ketaatan, dalam kepatuhan kepada Allah. Sedangkan kata brutal sendiri adalah suatu istilah untuk menjelaskan tindakan yang kejam. Tindakan kejam yang sangat luar biasa. Sadis, kekerasan, dan seterusnya. Jadi iman dalam kepatuhan atau ketaatan kepada Allah yang baik itu tentunya bertolak belakang dengan kata brutal dan maknanya. Sehingga memang lebih tepat apa yang diputuskan oleh Majelis GKI Gading Indah, tepatnya adalah bukan ketundukan yang buta. Maksudnya adalah bukan ketundukan yang tanpa berhikmat. Ketundukan kita bukan ketundukan yang tidak berakal budi,
yang tidak berakal sehat, melainkan keimanan yang disertai dengan hikmat, yang dilengkapi dengan akal budi dan akal sehat. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, bacaannya ada 3 tadi sudah kita perhatikan, Kejadian 22 ayat 1-14, Roma pasal 6 ayat 12-23, dan Matius pasal 10 ayat 40 sampai dengan 42. Kita memperhatikan pula tentang tujuan yang ditetapkan dalam buku Dian Penuntun. Tujuannya itu ada 2, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, umat menghayati konsep mengenai Allah yang tidak terpahami. Barangkali ada catatan kecil. Memang pada umumnya bagi umat manusia, Allah itu adalah Allah yang tidak terpahami. Namun bagaimana dengan bagi orang Kristen? Apakah kita juga sama tidak memahami, tidak mengenal Allah kita? Sama enggak kira-kira? Bapak Ibu mengenal Allah kita enggak? Kenal atau tidak kenal Bapak Ibu? Paham atau tidak paham? Paham ya? Mantap. Allah bagi umat manusia memang sulit untuk dimengerti karena hakikatnya adalah Roh Suci. Namun Allah mau, Allah berkenan menyatakan dirinya. Ya. Allah berkenan memperkenalkan rancangannya, kehendaknya, sifat-sifatnya. Dalam Yeremia 29 ya, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk mendatangkan kepadamu, memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Firman-Nya menyatakan kepada kita di dalam Mazmur, Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Kristus membantu dan menolong kita, mengajak, menyapa Allah kita adalah Bapa surgawi, dan kita sudah jadi anak-anaknya. Yohanes 1 ayat 10 menyatakan mereka yang percaya, yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, mereka yang menerima Dia, yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus Kristus. Jadi orang Kristen itu bukan tidak kenal, bukan tidak paham siapa Allah yang kita sembah. Allah yang kita imani, kepadanya kita beribadah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan adalah baik, kasih setianya untuk selamanya. Namun Pengkhotbah pasal 3 juga menyatakan bahwa manusia itu tidak bisa menyelami semua pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dan memang faktanya begitu, kadang-kadang dalam hidup orang beriman ketika menghadapi pergumulan berat, mengalami musibah, mengalami bencana, mengalami kepahitan hidup, nah, iman itu di persimpangan jalan. Iman itu kadang-kadang mengalami kebimbangan, ketidakmengertian di tengah pergumulan kita tentang maksud dan kehendak Allah itu bisa terjadi. Tapi tidak selamanya. Dalam hal-hal tertentu, dalam kasus-kasus tertentu, dalam pergumulan berat yang kadang diizinkan Allah itu kita bertanya-tanya, Tuhan, apakah Engkau masih mengasihi kami? Apakah Engkau masih mau menolong kami? Di mana bukti kasih-Mu, di mana kebaikan-Mu, mengapa tidak segera menolong kami?
Nah, itulah iman yang sedang menghadapi pencobaan. Ketika diizinkan Allah, pencobaan itu sekaligus menjadi ujian terhadap iman kita, kesetiaan kita, terhadap kasih kita kepada Tuhan. Tujuan yang kedua, umat tetap beriman, walaupun di tengah realitas kehidupan yang sukar, di tengah kehidupan realitas yang penuh kesusahan ini, kita tetap beriman kepada Tuhan. Jadi yang dimaksudkan itu kita diajak belajar memiliki kualitas iman pada diri Abraham. Atau dengan kata lain, bersedia untuk meneladani perwujudan iman Abraham kepada Allah. Baik pula kalau kita memahami mengenai dasar pemikiran yang disampaikan dalam buku Dian Penuntun sebagai pokok masalah kita beriman, yaitu adanya sebagian orang beriman, ada juga konsep iman kepada Allah, ya identik dengan realitas hidup yang selalu baik, hidup itu lancar, mudah, aman, dan berkelimpahan berkat. Namun ketika kenyataan hidup itu tidak sama dengan konsep iman itu, ya, maka iman mulai lemah, mulai goyah, tidak lagi setia kepada Tuhan. Faktanya memang seperti Ibrani pasal 6, banyak orang yang murtad, tidak lagi beriman kepada Tuhan karena berbagai kekecewaan dalam hidupnya. Nah, dalam hal ini ada pertanyaan penting, bagaimana hubungan atau korelasi antara tema yang tadi sudah disampaikan, yaitu bukan ketundukan, bukan beriman secara membabi buta atau secara brutal, dengan rumusan tujuan dan dasar pemikiran tersebut. Memang secara kasat mata sepintas itu tidak kita temukan hubungan antara ketiganya, saudara yang saya kasih. Namun ada baiknya kita memahami, menelisik lebih dalam. Ya, kata bukan ketundukan secara brutal itu dalam buku Dian Penuntun yang dimaksudkan sebenarnya adalah praktek peribadahan, praktek ritual orang-orang Kanaan pada perjanjian lama, Bapak Ibu, kepada dewa-dewa. Salah satunya praktek peribadahan kepada Dewa Moloch. Ya. Dewa Moloch yang diyakini meminta tumbal, meminta persembahan anak-anak laki-laki atau perempuan untuk dijadikan korban bakaran. Kita temukan misalnya di dalam Ulangan 18 ayat 10, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Imamat 18 ayat 21, janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Moloch, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Meskipun ada larangan atau perintah seperti ini, toh pada zaman raja-raja setelah Salomo, yaitu orang Israel, mempraktekkan hal itu juga. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Nah, itulah sebenarnya maksud mengenai kepatuhan secara brutal.
karena mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan kepada dewa Moloch, jadikan korban persembahan. Jadi cukup jelas Abraham itu enggak seperti itu gitu ya. Walaupun kalau hanya melihat ayat 2-nya saja, isi perintah dari Tuhan itu mirip ya. Karena isi perintah Tuhan kepada Abraham apa? Perintah Allah kepada Abraham apa? Dalam ayat 2 bunyinya apa Bapak Ibu? Ya. Saya bacakan ulang ya, pada ayat yang kedua, firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Nah, isinya itu mirip, saudara. Ya. Nanti akan dijelaskan dalam bagian tafsiran dan pesan dari bacaan Alkitab. Ya. Nah, Abraham itu tidak seperti itu. Semoga sampai di sini cukup jelas maksud dan makna tema tersebut. Dan hubungannya cukup jelas, ya, karena walaupun perintah Tuhan itu sulit dipahami oleh Abraham pada waktu itu, tentu Abraham tidak mengerti maksud Allah. Ya. Kita aja yang sudah mengerti karena dibantu oleh penulis Alkitab Kejadian 22, dibantu melalui ayat 1 ya Bapak Ibu ya. Ayat 1 kan sudah mengatakan, menyimpulkan itu, membantu kita. Setelah semuanya peristiwa itu Allah menguji Abraham. Nah, bagi Abraham pada waktu itu ya enggak ngerti maksud kehendak Allah, kok tega-teganya memerintahkan anak satu-satunya yang sangat dikasih dijadikan korban bakaran. Nah, Abraham pada waktu itu sangat tidak mengerti maksud Allah itu. Dalam ketidakmengertian toh Abraham tetap taat kepada perintah Allah itu. Nah, saudara, jadi antara tema setelah penjelasan ini dengan rumusan tujuan, ya, dalam hal tertentu memang kita tidak bisa mengerti maksud Allah, walaupun dalam keyakinan iman kita Allah itu baik, kasih setianya selama-lamanya. Namun pada saat pergumulan, hidup dalam kesusahan, hidup dalam pencobaan, ya kita tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan semuanya itu. Ya. Dalam hal inilah kita diminta, diajar oleh firman Tuhan lewat Abraham tetap taat. Karena apa? Karena Allah tidak pernah punya rancangan jahat. Allah tidak pernah, Allah yang kita imani, kita sapa sebagai Bapa surgawi, itu tidak punya maksud untuk mencelakai kita. Maksud dan kehendak Allah itu adalah kebaikan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita sekalipun di dalam lembah kekelaman. Ketika di dalam kesusahan, di dalam kesengsaraan hidup, Allah adalah tetap Bapa yang baik. Dan itulah yang dilakukan Allah kepada Abraham. Dalam hal ini, saudara, kita fokus ya, berkonsentrasi pada makna ketaatan Abraham terhadap perintah Tuhan yang memerintahkan Abraham mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Kita berfokus juga pada makna dan maksud perintah Allah kepada Abraham, yaitu untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Bacaan pertama adalah Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Nah, saya tidak perlu mengulang lagi cerita yang ada dalam Alkitab karena dengan asumsi bahwa kita semua yang ada di sini sudah paham. Memang ada detail-detail tertentu yang cukup dramatis atau menyentuh hati. Misalnya, kok Abraham enggak terus terang ya kepada anaknya ketika ditanya, Bapak semuanya sudah sedia, tapi kok enggak bawa korban ya, enggak bawa domba.
nggak bawa lembu, nggak bawa binatang yang dipersembahkan. Abraham hanya menjawab sesuai dengan keyakinannya. Tuhan nanti akan menyediakannya. Mengapa Abraham kok enggak terus terang kepada hamba-hambanya, malah memperhalus kami akan beribadah kepada Allah. Saya lebih berfokus tertarik untuk pada rangkuman, ya. Rangkuman dari bacaan Kejadian 22 ayat 1 sampai 14 sesuai dengan ayat 1 bahwa Allah sedang menguji iman dan kasih Abraham melalui perintahnya itu. Ya, saya bisa memahami mengapa Allah menguji dalam bentuk seperti itu, karena dalam usia yang sangat tua, 100 tahun umurnya, baru mendapat anak laki-laki yang didambakan berpuluh-puluh tahun, tentu betapa besar kasih sayang Abraham itu kepada Ishak. Dan barangkali dalam alam bawah sadarnya itu, barangkali kasih Abraham itu bisa-bisa menyeimbangi kasih Abraham kepada Allah. Nah, ketika kasih seseorang beriman menyeimbangi atau barangkali tanpa disadari lebih besar daripada anaknya, ya, maka Tuhan bisa menjadi cemburu. Nah, Tuhan ingin menguji bagaimana perwujudan iman dan kasih Abraham itu kepada Tuhan. Apakah sudah di bawah kasih Abraham kepada anaknya sendiri? Maka di dalam ayat 2 itu dikatakan apa? Anakmu satu-satunya yang engkau kasihi. Nah, itu ada maksudnya, saudara. Isi perintah Allah kepada Abraham, Abraham akan harus mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran bagi Allah. Memang kalau hanya melihat ayat 2 saja, bisa saja orang menyimpulkan apa yang diperintahkan Allah ini sama persis dengan praktek ritual orang Kanaan kepada dewa Moloch. Mempersembahkan anaknya laki-laki atau perempuan sebagai korban bakaran. Tapi kita orang Kristen, apalagi dalam tradisi GKI itu, sudah sejak awal diajar untuk membaca Alkitab, membaca bacaan ayat itu tidak dipenggal-penggal. Tetapi minimal itu dalam satu perikop. Kalau hanya mengutip satu ayat saja tanpa mengerti ayat itu dalam konteksnya secara utuh, bisa salah persepsi. Bisa mengambil kesimpulan yang sangat bertolak belakang dengan maksud firman Tuhan itu dinyatakan. Membaca dan memahami Alkitab, ayat Alkitab itu secara kontekstual, secara lebih komprehensif, bukan dipenggal-penggal seperti kebiasaan orang-orang yang di luar Kristen. Ya, comot-comot begitu lalu dibuat pertentangan. Oh, ini ayat ini bertentangan satu dengan yang lain dan seterusnya. Bukan itu tradisi kita. Kita bersyukur dididik dan dibesarkan dalam lingkungan jemaat GKI. Karena itu saudara, kalau kita membaca Alkitab Kejadian 22, beda kesimpulan, pemahaman. Seandainya kita hanya mencopot ayat 20, ayat 2 saja, kesimpulannya sama dengan praktek ibadah orang Kanaan terhadap dewa Moloch. Tapi kalau kita membaca dari konteks ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, maka kesimpulannya Allah menguji Abraham, menguji imannya, menguji ketaatannya, menguji cinta kasihnya kepada Allah. Abraham taat melaksanakan perintah Allah, walaupun saat itu sangat berat, tidak dapat memahami maksud dan kehendak Allah. Dia hanya memiliki keyakinan yang konsisten, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah adalah Allah yang baik.
Makanya dia menjawab pertanyaan anaknya itu bukan dengan bahasa manusia, bukan dengan bahasa dalam pengertian yang sebenarnya, tetapi bahasa iman. Tuhan yang menyediakannya. Dan iman Abraham itu ternyata benar. Di ayat-ayat selanjutnya, justru ketika Abraham bertindak akan menyembelih si Ishak, ada perintah malaikat Tuhan, jangan kau apa-apakan anak itu. Dan Tuhan menggantikan dengan seekor domba jantan yang tersangkut pada semak. Oleh karena ketaatan Abraham itu, Allah menyediakan seekor domba jantan sebagai ganti Ishak sebagai korban bakaran. Dengan kata lain, baik iman ya, dan kasih iman, ketaatan dan kasih Abraham kepada Tuhan telah teruji, telah lolos ujian. Iman Abraham kepada Allah diwujudkan dalam bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan memang saudara, iman itu bisa beberapa jenis manifestasinya. Selain pertama itu percaya Allah itu ada, percaya Allah itu baik. Ya. Kemudian iman bisa diwujudkan taat, melakukan perintah Tuhan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Tapi dalam puncaknya, ketika kematian datang, ketika pergumulan berat, ketika dalam kondisi terancam, iman itu adalah penyerahan. Contohnya itu adalah yang dilakukan Kristus, ya, yang dilakukan Kristus di salib itu dia mengatakan, ya Allah, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, hidup matiku kupercayakan kepadamu. Ya. Sama dengan pernyataan Ayub. Allah yang memberi, Allah yang berhak untuk mengambil. Itulah puncak daripada iman. Itu akan menolong kita, saudara. Pada saat kita tidak mengerti jalan hidup kita, ketika kita mengalami penderitaan berat yang kita tidak bisa pikul, maka kita sudah tidak lagi mampu untuk mentaati perintah Allah, hanya bisa berserah, ya Tuhan, ku percayakan dan kuserahkan seluruh hidup, pergumulanku, masa depanku hanya kepadamu. Itulah yang dilakukan oleh Abraham kepada Allah. Ketaatan, penyerahan diri, ketaatan kepada Allah, dan sekaligus kasih Abraham kepada Allah itu jauh lebih besar daripada kasihnya kepada Ishak. Bagi Abraham, beriman dan mengasihi Tuhan adalah segala-galanya, melebihi kasih kepada yang lain. Roma pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayat 23. Ini intinya orang beriman semula adalah orang berdosa yang telah menjadi hamba dosa dan berakhir pada maut. Ya. Tetapi oleh imannya kepada Tuhan Yesus, umat Tuhan telah dimerdekakan dari perhambaan dosa itu dan diselamatkan oleh Tuhan dari maut untuk beroleh hidup yang kekal. Maka Rasul Paulus menasihati, maaf saudara, saya kurang familiar. Ya, Rasul Paulus menasihati kepada jemaat, kepada umat Tuhan, jangan lagi menyerahkan dirinya kepada dosa untuk menjadi hamba dosa, tetapi sebaliknya hendaknya mereka menyerahkan hidupnya kepada Allah, menjadi hamba Allah dan menjadi senjata kebenaran. Kurang lebihnya begitu, saudara. Lalu Matius pasal 10, ya, ini ayat 41, barang siapa menyambut seorang
nabi sebagai nabi, ia akan ayat 40 dulu ya. Menyambut barang siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Ya, barang siapa yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Dengan kata lain, ini adalah janji dan jaminan Tuhan melindungi para murid dan para hamba-hambanya. Ya. Yang kedua, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah kenabian sebagai seorang nabi. Barang siapa menyambut seorang benar, menyambut seorang yang benar akan menerima upah seorang benar. Ini siapapun yang bersikap baik, ya, menyambut para utusan Tuhan akan diberkati secara adil, diberkati secara proporsional. Ya. Yang ketiga, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada seorang yang kecil ini karena ia muridku, ya aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Ini artinya mereka yang menjadi berkat bagi orang lain dalam nama Tuhan akan diberkati, menerima upah yang setimpal. Ya saudara, memang kita dipanggil dan diajar untuk melakukan kebaikan secara tulus, ya, bukan mengejar upah, bukan menerima balasan dari Tuhan, ya, tetapi karena Tuhan itu baik, karena Tuhan sudah mengampuni, ya, maka kita akan berbuat kasih dan melakukan kebaikan kepada semua orang. Tapi apabila kita taat kepada Tuhan, Tuhan masih memperhitungkan, ya, kita akan diberkati berkali-kali lipat. Kita akan terus diberkati secara berkelimpahan sepanjang hari-hari kehidupan kita oleh karena ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ya, saudara, kita akan masuk ke dalam rangkuman, ya. Pertama, sapaan firman Tuhan minggu ini mengajak dan mengajar kita meneladani Abraham dalam beriman kepada Allah. Kita diajak pula memiliki kualitas iman seperti iman Abraham. Pencobaan hidup apapun yang diizinkan oleh Tuhan itu adalah ujian terhadap iman kita. Memang ada fase-fase, masa-masa tertentu kita bingung, kita ragu, kita mempertanyakan pertolongan Tuhan dan janji setianya. Itu manusiawi, itu wajar. Namun yang penting kita tidak putus asa. Kita tidak langsung mengambil keputusan Tuhan tidak baik. Tidak mengambil keputusan meninggalkan Tuhan. Tidak mengambil keputusan tidak lagi percaya pada Tuhan. Dalam ketidakmengertian, kita tetap berjalan beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita, bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Itulah iman Abraham. Iman dalam bentuk yang diwujudkan Abraham adalah iman dalam bentuk tetap percaya bahwa Allah itu baik, walaupun kita tidak sepenuhnya mengerti maksud dan kehendak Allah dalam pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Iman yang diwujudkan Abraham adalah bentuk taat dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Iman yang dinyatakan dalam Abraham adalah iman yang dinyatakan dalam kasih kepada Allah melebihi kasihnya kepada Ishak, melebihi kasihnya kepada semua hal yang lain. Sebagaimana dalam hukum pertama dan terutama yang disampaikan Kristus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan seluruh hidupmu, pikiranmu, akal budimu, kekuatanmu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Dan selanjutnya hukum yang kedua yang sama itu adalah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dalam menghadapi berbagai macam pencobaan dan ujian itu, tetaplah percaya dan selalu berdoa untuk memohon pertolongan serta perlindungan Tuhan. Penyertaan dan perlindungan serta pertolongan Tuhan akan selalu disediakan bagi mereka yang beriman teguh sekalipun menghadapi lembah kekelaman. Salah satu contoh doa yang baik di dalam pergumulan hidup yang berat adalah permohonan yang ketiga dalam doa Bapa kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena secara manusiawi kedagingan kita lemah. Belum tentu kita sanggup menghadapi cobaan dan ujian seperti yang dialami Abraham. Belum tentu kita sanggup menghadapi dan mengalami pencobaan hidup berat seperti yang dialami oleh Ayub. Maka Tuhan mengajar kita berdoa kepada kita. Perlindungan Tuhan, jauhkanlah kami dari pencobaan. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi jauhkanlah kami dari segala yang jahat. Kiranya Roh Kudus menolong kita tetap setia beriman dan mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Walaupun kadang perjalanan hidup kita berat dan pergumulan kita seolah di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Kita dapat melakukan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Berdoa, Tuhan jangan tinggalkan kami. Tetaplah menjadi Bapa yang baik untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, sananya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan, Allah kami yang setia, mengasihi dan memberkati kami. Kami tidak pernah meragukan kebaikan-Mu, meskipun di tengah pergumulan dan gejolak kehidupan yang kadang terjadi. Karena faktanya seperti kesetiaan Tuhan kepada Abraham, Tuhan juga setia kepada kami. Tidak punya rancangan yang jahat mencelakai kami, tetapi selalu baik. Meskipun kami tidak sepenuhnya mengerti maksud dan rancangan Tuhan dalam masa-masa berat yang kami alami. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan-Mu dan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perkenankan kami berdoa Tuhan bagi kegiatan camp remaja yang diadakan tanggal 30 Juni sampai 2 Juli, serta kegiatan sekolah aktivitas liburan, sekolah Alkitab liburan pada tanggal 2 sampai 3 Juli. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai, sehingga menjadi sarana yang membangun iman, menumbuhkan kepercayaan kami kepada Allah, menumbuhkan pula kasih kami kepada Allah dan sesama. Kami berdoa untuk warga dan anggota jemaat di daerah yang terdampak konflik senjata, seperti di Irian Jaya, Papua. Kiranya Tuhan menolong mereka, melindungi mereka, membuat hati masyarakat yang keras menjadi lembut, mendambakan perdamaian
memahami bahwa damai itu adalah yang terbaik. Kami berdoa untuk perjuangan dari berbagai elemen masyarakat menyuarakan hak rakyat. Kiranya Tuhan membukakan hati para penguasa dan pejabat negara, baik di pusat maupun daerah, untuk lebih memperhatikan jeritan hati rakyat, kebutuhan mereka, dan kesejahteraan masyarakat luas. Jauhkan pejabat dari kepentingan diri sendiri. Jauhkan dari jiwa yang rakus. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang sakit, dalam fisik yang lemah, dalam perawatan, sedang berduka, mencari pekerjaan, dan pergumulan, berbagai macam pergumulan yang terjadi. Tuhan memimpin mereka, memberikan hati yang teguh, iman yang kuat, dan pertolongan pada waktu yang indah, pada waktu yang tepat. Bahwa Tuhan selalu memiliki kasih yang nyata, kasih setia yang kami butuhkan. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia di tengah kesulitan ekonomi dan masa depan yang tidak menentu, yang cukup merisaukan. Kiranya Tuhan melindungi bangsa ini dari kehancuran, dari bencana, dari peperangan, dari hal-hal yang mengkhawatirkan kami. Jadikanlah Indonesia tetap sebagai lahan perwujudan kerajaan Allah, sehingga kami tetap menikmati damai sejahtera dan keselamatan dalam beribadah dan memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi perdamaian dan stabilitas politik ekonomi di dunia yang mengalami konflik ataupun peperangan antar negara. Tuhan berkenan untuk memberikan kepada mereka cinta kehidupan, cinta perdamaian, mampu dan mau menghargai sesama sebagai sesama manusia, sehingga mereka meredam nafsu untuk membantai, nafsu untuk berperang dan memusnahkan satu dengan yang lain. Dan kami mempercayakan hidup kami, pergumulan kami, masa depan kami sepenuhnya kepada rancangan Allah, kepada rancangan damai sejahtera Tuhan dan rancangan keselamatan oleh Kristus. Perkenankanlah kami melengkapi doa yang sudah kami sampaikan ini dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan syukur dengan mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Menetes berkat-Mu hingga tercurah penuh.
hujan berkat-Mu, itulah sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itulah yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu bait yang terakhir. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas segala berkat-Mu yang memelihara kehidupan dan memampukan kami untuk terus berjalan dalam ketaatan kepada-Mu. Biarlah berkat ini senantiasa mengingatkan kami untuk percaya dan berserah kepada-Mu. Bahkan ketika kami harus menjalani jalan yang tidak kami ketahui akhirnya. Biarlah kami selalu percaya dan mempercayakan diri kepada-Mu, Allah yang sudah, sedang, dan terus berjalan dan memelihara kehidupan kami. Dan biarlah dengan berkat Tuhan kami juga memelihara kehidupan mereka yang ada di sekitar kami, sehingga kasih anugerah-Mu juga mereka rasakan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Aku Tuhan Allah lewat turun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Bukan sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah hidupku dengan tiang
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.